Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari Aisyah. Di sini saya akan memaparkan mengenai rencana pelaksanaan layanan konseling individual atau RPL konseling individual. Jadi di sini saya akan memaparkan mengenai hasil pelaksanaan konseling individual yang saya lakukan di semester genap. Ini data konselingnya. Langsung ke deskripsi masalah konseling. Saya perbesar terlebih dahulu. Berdasarkan laporan dari teman satu kelasnya, konseli hasil laporan dari wali kelas juga bahwa ada siswa yang sering izin dan sakit, bahkan dalam 1 minggu tidak full masuk sekolah. Padahal dia adalah KM di kelasnya. Kemudian dilakukanlah analisis sosiometri dan konseli tersebut termasuk siswa rejected. Desain konselingnya, perkiraan bantuan yang akan diberikan kepada siswa tersebut melalui layanan konseling individual. Lanjut ya, ini teori-teorinya. Tujuan dari konselingnya yang pertama, konseli dapat memahami permasalahannya. Yang kedua, konseli dapat membuat rencana perubahan kebiasaan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Pendekatan konseling atau teori yang digunakan dalam konseling ini adalah pendekatan konseling realita. Jadi konseling realita ini meyakini bahwa tindakan manusia merupakan hasil dari pilihan yang dibuatnya. Jadi siapapun yang dari konseling teori ini, apapun pilihan yang dibuatnya harus bertanggung jawab terhadap pilihannya tersebut. Implikasi dari pilihan adalah adanya konsekuensi. Lanjut ya. Nah di sini langkah-langkah konselingnya attending. Jadi attending itu ada penerimaan terhadap konseling. Yang kedua merespon, memperjelas unsur-unsur pengalaman konselingnya. Yang ketiga personalizing itu jadi mulai mempersonalisasikan pengalaman, implikasi, masalah dan tujuan. Initiating, konselor menetapkan tujuan, membantu konseli, mendorong konseli untuk melakukan tindakan yang telah dia rencanakan. Di sini indikator keberhasilan konseling yang pertama, konseli mampu memahami permasalahannya. Yang kedua, konseli mampu membuat rencana perubahan kebiasaan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Karena tadi ya, karena konseli tersebut kan sudah jadi KM, ya harusnya dia bisa bertanggung jawab seperti itu. Yang identitasnya, gejala-gejalanya tadi karena tidak masuk sekolah tadi ya, gitu. Padahal konseli ini merupakan KM yang seharusnya menjadi role model untuk teman-teman sekelasnya. Masalahnya konseli kurang dapat memahami permasalahan diri sendiri sehingga kurangnya penyesuaian sosial dengan teman di kelas dapat diakibatkan dari seringnya konseling izin. Dan jadi karena sering izin jadi kurang pendekatan, jadi kurang sosialisasi dengan teman-temannya. Konseptualisasinya tadi ya, konseling ini melakukan menggunakan teori realitas seperti itu. Langkah-langkah konselingnya, pada langkah pertama konselor hanya terpaut pada eksploratif, jadi mengeksplorasi pada pertemuan pertama itu mengeksplorasi kira-kira apa yang terjadi dari konseling, kenapa, ada apa, latar belakangnya seperti itu. Langkah kedua, konselor menganalisis penyesuaian sosial konseling yang dilihat dari observasi. Memang konseling ini hanya berteman dengan tiga orang saja di kelasnya sehingga kurang penyesuaian sosial dengan teman-teman. Jadi sudah jarang sekolah, di kelas hanya ada 3 orang yang dekat dengannya. Pada tahap akhir, konselor menanyakan tindakan yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh konselor. Jadi setelah dia sekarang jarang sekolah, di kelasnya kurang bersosialisasi, sedangkan dia merupakan seorang KM, apa yang harus dia lakukan seperti itu ya. Proses konselingnya seperti itu. Di sini ada form kepuasan konseli, ada formnya apakah konseli itu puas dengan hasil konselingnya, seperti itu. Daftar hadir konseling individualnya seperti ini formatnya. Sekian laporan konseling individual yang bisa saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.